差点错过庆功宴了。豪贵宗师境界，他竟然是罢了。有留人处，告辞了。跋扈，乱舞丹塔。这些年。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-160. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Xuan berhadapan melawan Shitian dan juga Tianzun ke-9 yang sampai bisa menghabisi Tianzun ke-9, tetapi setelahnya muncul Tianzun ke-4 yang berada di ranah Dozun Puncak yang memiliki kemampuan penyerapan esensi darah untuk meningkatkan kekuatannya, yang singkatnya Xuan menghadapi Tianzun ke-4 yang pada akhirnya Xuan bisa memberikan luka kepada Tianzun ke-4 yang membuat Tianzun ke-4 kabur, yang membuat aliansian selamat, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shoyan bersama dengan kedua saudaranya yaitu Shoding dan juga Sholi, yang mereka bertiga melihat Shosho yang sedang bermain dengan anak-anak lainnya, yang di sana mereka mengakui kalau Shosho memiliki semangat bermain yang sangat luar biasa karena seperti tidak ada rasa lelah, dan juga mereka mengakui kalau Shosho telah memiliki potensi kekuatan yang setara dengan ranah Dozong. Sedangkan dari kejauhan tampak Celin yang melihat Shoyan bersama dengan saudaranya yang sedang melihat Shosho, dan di sini Celin merasa bersyukur karena kedatangan Shoyan sebelumnya telah membantu aliansian dalam menghadapi masalah sebelumnya, sekaligus telah menyelamatkan Shosho dari incaran aula jiwa. Kembali kepada Shoyan bersama dengan saudaranya, di sana Shoyan memberitahu kepada para saudaranya bahwasanya ia telah bertemu dengan tubuh energi dari leluhur mereka yaitu Shosuan yang telah menyerahkan warisan terakhir darah keturunan Dodi kepada Shoyan, yang Shoyan menunjukkan simbol klan Sho kepada kedua saudaranya yang membuat kedua saudaranya kaget, dan di sini mereka sudah menduga kalau kemungkinan besar aula jiwa mengincar klan Sho adalah untuk memusnahkan seluruhnya garis keturunan Dodi klan Sho karena bisa membuka potensi bahaya bagi aula jiwa. Shoyan di sana juga memberikan teknik transformasi api kepada Sholi untuk bisa meningkatkan kekuatan Sholi dan juga mungkin akan bisa membentuk simbol klan Sho karena teknik transformasi api inilah yang membantu Shoyan untuk bisa memiliki simbol klan Sho-nya. Tetapi di saat itu adanya anggota aliansian memberitahu kepada mereka bertiga bahwasanya Aula Pil sekarang telah mengalami kebakaran. Hal ini membuat Shoyan kaget bagaimana bisa hal itu terjadi, padahal lokasi dari Aula Pil berada di tengah dari aliansian yang seharusnya tidak akan tersentuh oleh medan pertempuran. Shodi dan juga Sholi menduga hal ini kemungkinan besar adanya sesuatu masalah yang berada di dalam Aula Pil. Shoyan pun menyadari maksud dari saudaranya yaitu kemungkinan adanya pengganggu di dalam aula Pil. Kemudian pun kita berpindah kepada penetua Guhe bersama dengan penetua Fama, yang di sana mereka berdua berbicara dengan seseorang bernama Liu Chang, yang dimana Guhe dan juga Fama meminta kepada Liu Chang untuk segera memulai produksi pil penyembuhan untuk bisa menyembuhkan para anggota aliansian yang sebelumnya telah melakukan pertempuran mengakibatkan banyak para pasukan aliansian mengalami luka. Tetapi Liu Chang menolak permintaan itu karena sekarang aula pil mereka yang sedang kebakaran. Penetua Guhe dan juga penetua Fama mencoba untuk memaksa Liu Chang agar mau menuruti mereka, tetapi Liu Chang tetap tidak mau, yang setelahnya pun Liu Chang pergi dari sana dengan alasan ia memiliki urusan yang harus segera diurus. 我自有定夺，我还有要务，必定与这厮脱不了干系。
Hal ini pun membuat Guhe merasa marah dan ia pun menduga kebakaran di Aula Pil kemungkinan besar ada sangkut pautnya dengan Liu Chang. Kemudian pun kita berpindah pada lokasi malam hari yang dimana sekarang Shoyan mengajak kepada para anggota aliansian untuk melakukan sebuah perayaan. Ini bertujuan untuk mengenang jasa-jasa dari para pasukan aliansian yang telah berkorban dalam pertempuran sebelumnya, serta Shoyan yang berterima kasih kepada Chelin. Dan juga setelahnya Shoyan bermain dengan Shosho, yaitu dengan mengeluarkan apinya Shoyan. 差点错过庆功宴了。 Tetapi di saat perayaan tersebut, tiba-tiba saja Liu Chang bersama dengan Wu Ze, mereka mengacaukan pesta dengan mengeluarkan aura kekuatan mereka yang membuat banyak orang terganggu di sana. Hal ini pun membuat orang-orang marah kepada mereka berdua karena mereka berdua sudah datang terlambat ke acara perayaan, tetapi mereka berdua malah mengacau. Mereka berdua mengatakan kedatangan mereka ke sini untuk memberikan hormat kepada pemimpin mereka. Shoyan pun meminta kepada mereka berdua untuk memperkenalkan diri mereka, yang di sana Liu Chang dan juga Wu Zeng, mereka berdua memperkenalkan diri mereka. Dan juga Shoyan memberitahu kalau dirinya berniat untuk membuat pil tingkatan ke-8 yang akan diberikan kepada Yao Yao. Di sana Liu Chang tertarik dengan perkataan Shoyan, ia pun memberikan beberapa bahan obat langka kepada Shoyan untuk bisa membantu Shoyan. Tetapi hal ini justru membuat Shoyan merasa curiga kepada Liu Chang karena aula pil sekarang telah hancur akibat kebakaran. Kenapa bisa Liu Chang memiliki bahan-bahan obat yang tersisa? Liu Chang menjawab hal ini merupakan sebuah kebetulan karena ia yang menyimpan beberapa bahan obat langka sebagai cadangan. Tetapi Shoyan justru tambah curiga karena momen Lin Chuang menyimpan bahan obat sangat kebetulan dengan aliansian yang membutuhkan obat penyembuh, tetapi tidak bisa karena aula jiwa yang terbakar. Tetapi di sana Wu Zhen malah menyalahkan masalah ini kepada Guhe karena Guhe yang merupakan kepala aula pil, ia justru jarang mengawasi aula pil yang mengakibatkan kebakaran aula pil merupakan tindakan kelalaian dari Guhe. Dan juga Liu Chang bersama dengan Wu Zhen, mereka meremehkan Shoyan dengan menganggap Shoyan yang tidak akan bisa untuk membentuk pil tingkatan 8. Tetapi Guhe membela Shoyan dengan memberitahu bahwasanya kemampuan alkemisnya Shoyan sebenarnya jauh lebih tinggi daripada mereka semua. Tetapi mereka berdua tetap tidak percaya karena menganggap Shoyan yang telah menghilang terlalu lama. Mereka tidak yakin Shoyan akan memiliki kemampuan alkemis di atas mereka semua, apalagi bisa membuat pil tingkatan 8. Karena terlalu diremehkan, Shoyan menjawab jika dirinya tidak bisa untuk membuat pil tingkatan 8 ataupun pil Yishi yang akan dibuat oleh Shoyan, maka Shoyan berjanji dirinya tidak akan mengurusi aula pil. Mendengar hal itu membuat Liu Chang merasa senang dengan tantangan tersebut, yang setelahnya pun Liu Chang bersama dengan Wu Zhen mereka berdua pergi. Tetapi di sana Shosho justru menjahili mereka berdua dengan menyandung mereka berdua menggunakan tali yang membuat mereka berdua terjatuh. Dan setelah mereka berdua pergi, perayaan di sana tetap berlanjut. Singkat cerita, pada keesokan harinya semua orang telah berkumpul untuk melihat Shoyan yang akan membentuk pil tingkatan 8, yang di sana juga dihadiri oleh Liu Chang dan juga Wu Zhen. Yang di sana Wu Zhen sedikit khawatir karena jika Shoyan bisa membentuk pil tingkatan 8, maka mereka berdua telah salah menilai Shoyan yang kemungkinan besar akan bernasib mereka berdua yang tidak akan berguna lagi di aula pil. Lalu pun Shoyan memulai pembentukan pil tingkatan 8-nya, yang di sana Shoyan mengeluarkan aura alkemisnya. Yang seketika membuat semua orang merasakan aura yang sangat dahsyat yang dikeluarkan oleh Shoyan, dan mereka semua sadar kalau pemimpin mereka telah berada di tingkatan alkemis 8. Hal ini juga mengejutkan Liu Chen dan juga Wu Zhen. Shoyan pun memulai pembentukan pil tingkatan 8, yang singkat cerita 8 hari telah berlalu dan Shoyan pun memunculkan guntur 5 warna dalam pembentukan pil ini, yang membuat semua orang semakin kaget karena mereka baru pertama kali melihat hal ini. Liu Chen bersama dengan Wu Zhen mengakui kalau mereka berdua telah salah menilai Shoyan, dan mereka berdua pun berniat untuk mengambil kesempatan dari kemunculan guntur 5 warna agar mereka bisa kabur dari situasi ini. Pil buatan Shoyan sekarang telah berhasil terbentuk, yang Shoyan langsung menangkap pil tersebut dan setelahnya juga menyuruh kepada bonekanya untuk menahan guntur 5 warna.
boneka Shoyan menghadapi guntur 5 warna yang boneka Shoyan mampu menghentikannya dan juga menyerap kekuatan dari guntur 5 warna yang juga Shoyan berhasil mendapatkan pil tingkatan 8-nya yang seketika membuat Liu Chang dan juga Wu Zhen menjadi sangat kaget dan juga panik karena mereka sadar keberhasilan Shoyan membuat pil tingkatan 8 akan memberikan masalah besar kepada mereka berdua karena Shoyan yang bisa mencampuri urusan dari Aula Pil. Di sana juga Shoyan mendapatkan sorakan banyak orang dari aliansian dengan keberhasilan Shoyan yang berhasil membuat pil tingkatan 8 dan juga setelahnya Shoyan mengatakan kepada semua orang bahwasannya ia telah mengetahui aliansian sekarang tidak stabil karena adanya anggota dari Aula Pil yang telah bertindak sombong seakan mereka yang paling berguna di aliansian ini membuat ketidakadilan pada aliansian. Yang Shoyan pun mengarah kepada Liu Chang dan juga Wu Zhen dan Shoyan pun datang ke hadapan mereka berdua dengan mengatakan kepada mereka berdua bahwasanya mereka berdua telah banyak memberikan kerugian kepada aliansian dan itu merupakan tindakan hukuman berat bagi aliansian. Tetapi Liu Chang dan juga Wu Zhen mencoba untuk membela diri mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka telah banyak memberikan jasa kepada aliansian yang menguntungkan aliansian dan mereka tidak terima jika harus dihukum oleh Shoyan. Tetapi di sana Shoyan langsung menyuruh kepada Celin untuk langsung memberikan tuduhan bukti kepada Liu Chang dan juga Wu Zhen kalau mereka berdua telah memberikan kerugian besar bagi aliansian. Celin mematuhi Shoyan yang setelahnya pun Celin mengeluarkan para bawahannya yang ternyata para bawahan Celin telah berhasil menangkap pelaku yang telah membakar Aula Pil. Yang pelaku tersebut mengakui kalau dirinya yang telah membakar Aula Pil tetapi dirinya disuruh oleh Liu Chang dan juga Wu Zhen. Tidak hanya itu, Celin juga menuduh mereka berdua telah melakukan tindakan kejahatan lainnya kepada aliansian yaitu dengan telah melakukan korupsi, kabur dari medan pertempuran, menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi dan juga secara diam-diam telah menjual banyak pil ke pihak luar tanpa seizin dari aliansian. Yang ini pun sudah mendapatkan pelanggaran berat dari aliansian. Tetapi Liu Chang dan juga Wu Zhen mencoba untuk membela diri dengan mengatakan bahwasanya tuduhan mereka tidak adanya bukti dan mereka pun berniat untuk keluar dari aliansian dengan mereka yang kabur begitu saja. 有留人处，告辞了。跋扈，乱舞丹塔。这些年，俺蒙归。 Tetapi Shoyan langsung menghentikan mereka dengan menarik mereka kembali yang mengatakan kepada mereka berdua dan juga semua orang bahwasanya ia tidak bisa untuk membebaskan orang begitu saja yang nantinya malah akan menganggap aliansian tidak memiliki aturan yang ketat yang hanya akan membentuk pemberontak lainnya. Dan lalu pun Shoyan menyuruh kepada para pasukannya untuk menangkap Liu Chang dan juga Wu Zhen yang nantinya akan mendapatkan hukuman eksekusi. Dan juga setelahnya Shoyan mendapatkan laporan dari anggota Pavilion Bintang Jatuh bahwa sekarang lubang cacing untuk menuju Pavilion Bintang Jatuh telah terbentuk dan setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shoyan yang telah menghadiri acara pelelangan elit untuk bisa mendapatkan belahan peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame. Dengan pelelangan itu dimulai mengeluarkan barang-barang berharga tetapi Shoyan hanya membeli sebuah gulungan yang nantinya akan diberikan kepada Yishian karena akan berguna bagi Yishian. Dan juga lainnya diperlihatkan Celin yang mendapatkan sebuah batu dari tempat pelelangan juga tetapi sebuah batu langka yang akan berguna bagi tubuhnya Celin. Dan singkatnya pelelangan barang berharga yang menjadi rebutan oleh banyak orang yaitu potongan dari peta Purifying Demonic Lotus Flame telah dimulai yang akan menjadi rebutan oleh banyak orang dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 修好了，一眨眼就差点错过庆功宴了。豪贵宗师境界，他竟然是罢免。